Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa waffaqana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, terkhusus yang saat ini ikut bersama-sama bersafari dakwah, bersafari tolabul ilmi, bersafari silaturahmi, bersafari membangun ukhuwah persaudaraan dengan sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersafari melatih diri, yakni melatih diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, karena taat kepada Allah dan Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, apalagi perjalanan jauh, lebih sulit ketimbang ketaatan di rumah. Karena di rumah berbagai fasilitas hidup terwujud, dan juga di rumah untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan jauh lebih gampang ketika kita dalam safar yang jauh. Jauh dari orang-orang yang kita kenali, jauh dari saudara, dari keluarga. Maka menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah dalam perjalanan jauh itu lebih sulit.
Marilah kita melalui safari seperti ini berniat melatih diri kita, melatih jiwa, melatih raga dalam membangun zikir kepada Allah, dalam membangun syukur, dalam membangun sebaik-baiknya ibadah. Karena kesulitannya dalam taat, dalam safar yang jauh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bikin keringanan-keringanan agar hambanya tidak dosa, agar hambanya tidak celaka, agar hambanya tetap bisa menjalankan ketaatan. Namun kalau sudah dikasih keringanan masih tidak taat juga, ya memang pantas dibebok. Ya, sudah diringankan tapi masih nggak mau ibadah. Nggak mau terima. Dalam safar yang jauh itu, kalau dalam istilah fikih, ya, kalau tanpa kendaraan mobil, ya, yang disebut safar jauh itu diperlukan 2 kali nginap dalam perjalanan. Kalau orang Sunda bilang 2 pemonokan. Ini perlu nginap 2 malam. Saking jauh. Itu kalau diukur tidak bisa ditentukan secara pasti. Makanya di sini ikhtilaf. Tapi ikhtilaf juga di antara para ahli fikih cuma sedikit-sedikit perbedaannya. Bagian ada yang mengatakan 80 kilo juga itu sudah termasuk safar yang jauh. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari situ sedikit juga masih sudah termasuk safar yang jauh. Ada yang mengatakan harus lebih dari 80 kilo baru disebut safar yang jauh. Ya, kira-kira 100. Kita boleh ngambil kepada pendapat ulama yang mengatakan dengan jarak yang lebih pendek. Karena di situ tidak bisa dipastikan, ya, dengan kilometer nggak bisa. Maka di sini semuanya adalah hukum ini hukum takdiri, ya, ini hukum hasil prediksi. Terus melihat kepada galib-galibnya. Apa keringanan dari Allah ketika dalam safar yang jauh? Keringanan dari Allah yang pertama, sholat yang 5 waktu, ada 4 sholat yang bisa digabung-gabung, namanya dijamak. 5 digabungnya ditarik ke waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim.
wa imma sholat pertama ditarik ke waktu sholat yang kedua, ya, namanya jamak takhir. Jadi yang 4 sholat itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tetap jumlah rakaatnya. Lalu Allah Ta'ala juga memberi keringanan lagi, di samping digabungkan, dipotong, namanya dikosor, yang jumlahnya 4 rakaat, ya, boleh jadi 2 rakaat, duhur, asar, dan isya. Boleh kosor saja, boleh jamak saja, boleh ya jamak ya kosor. Kosor saja, duhur di waktunya cuma 2, asar di waktunya cuma 2, isya di waktunya cuma 2, tidak dijamak. Boleh jamak saja, ya, duhur dan asar 4 tetap, ya, imma jamak takdim wa imma jamak takhir. Isya juga tetap 4. Boleh juga digabungkan, yakni ya jamak ya kosor, ya. Itu keringanan dari Allah. Terus ada lagi keringanan dari Allah dalam safar, ya. Tidak disunnahkannya salat ba'diyah dan qobliyah. Kalau duhur ya 2, boleh 2, ya tidak ada ba'diyah. Asar ya juga 2, ya tidak ada sunnah asar. Maghrib tidak ada ba'diyah. Kalau di zaman nih, isya tidak ada qobliyah. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama, ba'diyah qobliyah sama. Mau dikosor saja, mau dijamak saja, mau dijamak dikosor, qobliyah ba'diyah, ya, menjadi hilang. Kalau kita mau melakukannya silahkan, tapi kalau tidak juga, ini tidak ada tuntutan. Jangankan sunnah, fardu aja dipotong gitu. Logikanya seperti itu. Fardu aja dipotong, jangankan yang sunnah, fardu aja dipotong. Ini kemurahan dari Allah yang harus disyukuri oleh kita sebagai hambanya. Dan juga alangkah baiknya kita melakukan itu, ya. Walaupun boleh dalam perjalanan, saya mah nggak dijamak, nggak dikosor, karena mobil saya waktu sholat duhur berhenti, waktu sholat asar berhenti, waktu sholat gitu kan, boleh. Tapi jangan menganggap bahwa hal seperti itu lebih baik daripada yang dijamak dikosor. Jangan. Setelah Allah Ta'ala membebaskan kepada hambanya untuk dijamak juga untuk dikosor. Itu kebebasan dari siapa? Dari Allah. Kemurahan siapa? Kemurahan Allah. Bahkan sebagian ulama bisa lebih baik dijamak dikosor ketika niatnya mensyukuri kemurahan Allah.
marhaban ahlan wa sahlan ya Rabb, alhamdulillah, gitu kan, disuguhan ku Allah, nuhun Gusti, jalankan kan. Jika orang barang bere gitu kan, kabatur bere baju dipake pan orang terus hayang mere deui ya. Bila mun urang mere baju ya tuluy teu dipake kalakan dibikeun deui ka batur pan urang teh teu hayang mere deui gitu kan, logikanya seperti itu. Kalau kita ya memberi kepada yang lain lalu tidak digunakan, malah tidak disyukuri, nah kita kan nggak mau ngasih lagi. Maka sebagian ulama menyarankan lebih utama dijamah di kosong kalau safarnya safar yang jauh. Ya, karena Allah Ta'ala sudah membebaskan, membolehkan untuk dijamah di qasar, rahmat dari Allah, terima oleh kita, syukuri oleh kita, ayo lakukan ya. Dan Allah Ta'ala tidak mengembel-embel dengan kalimat yang lebih baik tidak dijamah, tidak dikosor. Beda dengan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan itu yang kedua dari karunia Allah, kemurahan Allah bagi orang yang safar, yang safarnya yang dua marhalah seperti yang barusan dikatakan. Ini yang kedua, kemurahan Allah adalah boleh tidak saum, nanti dikodok ya setelah kita kembali ke kampung halaman atau setelah kita memungkinkan untuk mengkodoknya. Tapi ada embel-embel dari Allah, wa antasumu khairun lakum. Nah, embel-embelnya saum kalian dalam safar kalian itu khairun, itu lebih baik, lakum bagi kalian. Itu kan ada lebih baik saum. Tapi boleh tidak saum? Boleh. Cuma kalau saum lebih baik dalam perjalanan, saum itu lebih baik. Saya mah nggak akan saum Ramadan dalam perjalanan, ya nggak apa-apa. Tuh banyak tuh kalau umroh ya, Buya sama jamaah umroh, banyak yang umrohnya di siang hari kan. Kadang-kadang kalau musim panas itu waduh haus sekali, banyak yang tidak saum. Orang-orang yang umroh di Masjidil Haram minum dan lagi sa'i karena capek minum ya. Boleh orang sedang safar kok kan. Cuma kalau mampu saum maka saum kalian ya itu lebih baik. Tapi kalau dalam jama' qasar tidak ada embel-embel itu. Kalau sekalian tidak dijama, tidak ada qasar, khairun, itu lebih baik. Ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baik dijama dan di qasar. Masya Allah. Dan ini dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijalankan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau. Kalau dalam urusan jamak saja non qasar, dalam pendapat yang sahih, yang kuat, jarak tempuhnya sama seperti qasar, 2 marhalah. Tapi dalam pendapat ulama yang lemah,
khusus untuk jamak non qasar boleh dalam perjalanan yang pendek. Ya, dalam perjalanan yang pendek. Jadi kurang dari 2 marhalah. Ya, tapi khusus dalam apa? Jamak saja, bukan dalam qasar. Kita umpamanya orang Sumedang ke Bandung, ya, macet di jalan, waduh gimana ya? Nah, jadi jamak saja. Kalau macet, wah jamak saja, ditarik ke jamak takhir umpamanya. Nah, padahal Bandung Sumedang tidak 2 marhalah, ya. Boleh menurut kaul yang dhaif, kaul yang lemah. Tapi kalau menurut kaul yang kuat tetap tidak boleh. Terus gimana? Daripada tidak sholat, ya, kenapa kamu membandingkan dengan tidak sholat? Habis saya kan di dalam mobil, macet lagi, tidak bisa turun. Ya. Gimana ini? Ya, bukan, jangan dibandingkan dengan tidak sholat. Sholat saja, tapi kan saya tidak bisa turun. Ya sholat saja di mobil. Namanya sholat hormat waktu. Kalau sudah pas mau habis nanti diakhirkan. Ketika tidak memungkinkan, ya, untuk melakukan sholat duhur umpamanya, kecuali habis waktu duhur masih dalam perjalanan, cepat-cepatlah sholat duhur di mobil. Ya, tapi saya nggak punya wudhu. Kalau kamu bawa tanah yang suci, tayamum dengan tanah tersebut. Ya bawa saya tanah juga, sudah kamu sholatlah. Tapi kan mobilnya juga menghadap ke timur, masa mustaqbilal timuri. Tidak apa-apa, tetap saja niatnya mustaqbilal Ka'bah. Hatimu niat menghadap ke Ka'bah walaupun dadamu menghadap ke timur. Ya kan? Tapi kan nggak bisa ruku dan sujud sempurna, ya semampunya saja. Kamu di jok kamu, nggak usah berdiri. Ya, terus gimana ini? Posisi sholat saya seperti ini. Nah, duhur ini namanya sholat hormat waktu dan tidak dosa bagi kamu. Dan kamu sudah termasuk orang yang melakukan sholat dengan benar menurut Allah. Itu namanya sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, nanti kamu mengulang lagi, namanya i'adah. Ingat, mengulang lagi sholat duhur seperti itu yang tadi itu. Ya, datang umpamanya ke tempat yang memungkinkan bisa sholat, umpamanya yang artinya yang memungkinkan menjalankan sholat dengan sempurna, ya, sudah waktu asar. Nah, nanti ulangi yang duhur tadi. Apakah harus langsung mengulanginya? Enggak. Tapi lebih utama, ya, kalau kamu bisa mempercepat. Tapi tidak harus fauran sekaligus. Boleh kamu melakukan asar aja ya, di waktu asar itu. Nanti kalau sudah pulang ke rumah yang duhur itu kamu ulangi. Nah, beda dengan kamu meninggalkan sholatnya dengan sengaja, tidak sholat pada satu waktu umpamanya. Duhur itu kamu tidak sholat, ya, tidak ada uzur, kamu dosa. Ketika kamu sampai ke satu tempat, waktu sudah asar, sementara duhur kamu meninggalkan sholat, maka kamu wajib mengqadha sholat itu. Dan kamu wajib taubat kepada Allah karena kamu melalaikan sholat tersebut. Dan harus fauran, harus langsung mengqadha sholat duhur sebelum sholat asar. Ya, masalahnya kamu meninggalkan duhurnya sengaja tanpa ada wudu. Ya, kalau tadi kan kamu sholat yang tadi mah, gitu kan, walaupun sholatnya tidak lengkap rukunnya, tidak lengkap syaratnya, artinya ada yang
hilang. Alhamdulillah. Nah, Allah. Kalau di dalam jamaknya jamak takdim, menarik isya ke maghrib, kan? Maka niat jamak harus dalam sholat yang pertama. Isya tarik ke maghrib, berarti niat jamaknya, jamak takdim harus dalam sholat maghrib. Narik asar ke zuhur, jadi niat jamak takdimnya harus dalam sholat zuhur. Artinya dalam sholat tidak usah di waktu takbiratul ihram, di tengah-tengah sholat juga bisa, di akhir sholat juga bisa, ya. Dalam sholat yang pertama. Nah, kalau mau menarik sholat pertama ke waktu kedua yang disebut dengan jamak apa? Takhir. Nah, itu mah niat jamaknya bukan dalam sholat, tapi di waktu yang pertama. Mau narik duhur ke asar di waktu duhur, mau narik maghrib ke isya di waktu isya. Jadi kalau dalam sholatnya tidak pakai niat jamak lagi, nggak pakai niat jamak lagi. Karena niat jamaknya di waktunya, bukan di dalam sholat. Kalau niat kosor itu harus di waktu takbiratul ihram itu. Niat kosor mah, ya. Dan niat kosor boleh niat kosor, boleh niat 2 rakaat tanpa ada niat kosor. Contoh, sholli fardhal isya'i rakaataini, ya itulah udah kosor. Gak usah pakai kosron, gak usah. Sholli fardhu dhuhri rakaataini, udah. Sholli fardhu asri rakaataini, udah. Tidak usah digabung-gabung ya kosor yang ya rakaataini, enggak. Artinya boleh salah satunya. Di dalam jamak takdim, menarik isya ke maghrib, menarik asar ke duhur, dalam jamak takdim harus mendahulukan sholat fardu yang punya waktu dulu. Kalau menarik asar ke duhur yang punya waktu, sholat apa? Berarti harus duhur dulu. Berbeda dengan jamak takhir. Kalau menarik duhur ke asar, boleh mendahulukan duhur dulu, boleh mendahulukan asar dulu. Cuma afdolnya mendahulukan duhur dulu. Jadi kalau dibalik tidak apa-apa. Kalau dalam jamak takhir, di fikih lah ya, di fikih. Nah, dan tidak boleh ada selingan waktu kira-kira cukup untuk 2 rakaat, 2 menit ajalah. Tidak boleh antara sholat pertama dan sholat kedua. Setelah salam dari sholat pertama mau melakukan sholat kedua, terus ada jeda waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dengan ringkas. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ya harus meskipun ada jeda waktu harus kurang dari 2 menit. Kalau urang mada 2 rakaat 2 menit, beda jeung sholat
nugarelo. Kalau sholat orang-orang gila, ya, wah itu mah ada yang sholatnya mulai sholat isya waktu isya, terus salamnya waktu subuh. Itu mah sholatnya orang gila. Lain turutanan orang. Ya. Dulu ada gurunya Buya Lon Cibabat, datang ke Cibabat pas mau sholat zuhur, ya setelah azan gurunya wudhunya tertib lama wudhunya. Ya, Buya Lon tahu ya kepada sifat gurunya, wudhu itu betul-betul dijalankan sunnah-sunnahnya dengan doa segala macam lama. Beliau langsung ngajak santri yang hadir, yuk urang sholat urang ya, tong ngantosan anjeunna mah jelema gelo ya. Nah, gurunya baca jelema gelo ya. Jadi jelema gelo ku Allah, gila sama Allah, tergila-gila oleh Allah, oleh sunnahnya Rasulullah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh asyik, kalau salat itu asyik. Nah, ayo urang mah ban gelona ku duit, belum aja lebaran geus parasea nyaritakeun baju lebaran. Encan lebaran lagi puasa lagi acan. Masya Allah, kayak nu geloku baju gitu kan. Allah, kemurahan dari Allah itu yang kedua adalah boleh meninggalkan, boleh tidak saum Ramadan. Ya Allah kasih kemurahan ya, ini sebagai bukti bahwa apa yang Allah sebutkan dalam firman Allah yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, bahwa Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Artinya kalau kita beragama Islam itu tidak ada sulit. Ya, Allah buktikan. Apa sulitnya? Nggak ada sulit. Ya, nggak ada sulit. Semua tuntutan agama bagi yang mampu. Ya, bahkan yang sunnah yang mampu juga kalau tidak mau melakukan sunnah tidak diancam dengan siksaan. Itu macam kan cuma bonus. Kamu mau ngambil bonus silahkan. Kamu tidak mau ngambil bonus silahkan. Ya. Adapun tuntutan yang wajib itu juga bagi yang mampu. Sholat harus wudhu ya kalau ada air. Kalau mampu juga menggunakan air. Ada yang ada air tidak mampu menggunakan air, diganti dengan tanah. Nggak ada air, nggak ada tanah, ya sudah sholat seadanya. Salat wajib menutup aurat ya kalau ada. Kalau dalam perjalanan ternyata najis, nggak bisa dipakai menutup aurat, tidak memungkinkan untuk dicuci dulu, ya akhirnya salat nanti cari tempat yang kosong lalu dibuka pakaiannya, salat ditelanjang. Hah? Iya kan? Iya. Gimana kan laki-laki harus umpamanya berjamaah, ya ada dua laki-laki berjamaah, dua-duanya sama nasibnya seperti itu, dua-duanya salat ditelanjang, imam ditelanjang, makmum ditelanjang. Ya. Di mana ini makmum? Gimana kan lihat aurat? Jangan lihat lah. Jangan lihat. Jangan lihat. Kamu mau dituang tong. Ayo imam tewi gede gitu.
Itulah ya. Masya Allah. Jadi dibahas oleh ulama. Mustaqbilal kiblati harus menghadap ke Ka'bah. Salat, kan? Mana kalau dalam kendaraan cukup lihat saja, nggak apa-apa, nggak menghadap ke Ka'bah juga, tuh kan? Masya Allah. Kalau bukan dalam perjalanan, setelah kita betul-betul menelaah, mengetahui tentang kemana arah kiblat, lalu kita sholat, ya. Lalu ada beda melenceng sedikit, imam ke kanan, wa imam ke kiri, maafu, diampuni, dimaaf, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Allah. Saum juga begitu, bagi yang mampu, tidak mampu, tidak diwajibkan. Zakat juga begitu, ya, ya setahun sekali, ya. Ya bagi orang yang punya lebih, ya itu kan yang sudah sampai kepada batasan nisab. Haji juga begitu, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu nggak apa-apa, nggak haji juga. Apa coba beratnya agama itu? Nggak ada berat, ya nggak ada berat. Bahkan di dalam mencari ilmu sekarang, di zaman kita, wajibnya mencari ilmu oleh Allah lebih digampangkan lagi dengan Allah mewujudkan streaming. Allah mewujudkan streaming. Nah, hati-hati nih umat Islam nih, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mencari ilmu. Ya, hatta dengan cara mendengarkan streaming. Ini sudah digampangkan oleh Allah. Ya. Kalau dulu mencari ilmu, wah, jalan kaki melewati gunung-gunung, menghadapi berbagai tantangan-tantangan berat. Ya, dakwah dulu itu begitu. Ngirim surat aja bisa berhari-hari. Sekarang dakwah pakai streaming, maka tidak ada alasan bagi siapapun umat Islam yang dia mampu menjalankan dakwah, yang dia berilmu, mampu untuk menyebarkan ilmu, lalu dia tidak menggunakan streaming tersebut. Awas ini, ya, jangan sampai nanti ada orang Amerika, ya, menggugat kita nanti yaumul qiyamah. Saya tidak dikasih nasihat, saya tidak dikasih dakwah, tidak diajak, ya, tidak ada penjelasan tentang Islam, padahal sudah ada streaming. Nah, kan? Kalau semua tidak menjalankan, tidak ada satupun yang menggunakan streaming, dosa semua. Maka streaming di zaman kita bisa menjadi fardu kifayah. Artinya salah seorang ulama ada yang action, kan, selalu dakwah dengan pakai streaming. Nanti jangan sampai semua ulama digugat kelak yaumul qiyamah. Ya. Maka baru kita paham kepada apa yang dulu Rasulullah SAW 1400 sekian puluh tahun sudah mengisyaratkan bahwa agama Islam ini akan masuk ke berbagai pelosok, ke gua-gua terus, dan akan masuk, tidak bisa dibendung. Ternyata ada di zaman kita, sehingga orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, orang-orang yang tidak mau, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah
ada streaming masuk ke kamar-kamarnya mereka, masuk ke kantor-kantor mereka, masuk ke hutan-hutan mereka. Masya Allah. Tapi mereka masih menolak kepada ajakan Allah, ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang didakwahkan oleh para ulama-ulama Allah. Maka ya, ini ancamannya berat sekali. Tidak ada alasan bagi siapapun yang tidak beriman kepada Allah untuk tidak beriman setelah dakwah datang, walaupun melalui apa? Streaming, ada YouTube, ada media sosial lainnya. Mana eta indungna bapana eta? Ulasina cerik eta. Sok. Bapana kudu tanggung jawab dah. Nah. Nah. Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat mengimami para sahabat, bayangkan di belakang Rasulullah di atas 100.000 sahabat yang berjamaah dengan Nabi. Lalu ketika Nabi dalam tengah-tengah sholat mendengar ada anak kecil yang menangis, beliau mempercepat sholat. Rahmatan, saking sayangnya, sayang terhadap anak tersebut. Ya. Jangan dibiarkan anak nangis, jangan dibiarkan anak ketakutan. Tidak boleh. Cepat. Ya. Ya. Bebenyokeun. Beda nggak bebenyokeun hidungna jeung anak. Hidung nama tuh kabebenyokeun kuno leutik. Ah, kudu baju nu alus, beli HP kakarak jempe. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Kembali kepada bahasan yang awal, bahwasanya taat kepada Allah dalam perjalanan safar jauh itu lebih sulit. Maka ya, Allah Ta'ala dari sisi hikmah ini, Allah memberikan keringanan-keringanan dalam beberapa hal. Ya, bagi yang musafir, ya, Allah, maka kita perlu melatih diri kita sewaktu-waktu. Ayo, ya, musafir dengan perjalanan jauh, agar kita bisa melatih diri kita, jiwa raga kita di dalam taat kepada Allah, kan? Nah, jangan sampai dalam perjalanan, dalam safar hilang sholat, ya. Jangan sampai dalam perjalanan hilang tutup aurat. Jangan sampai dalam perjalanan juga hilang mencari ilmu. Makanya Buya merutinkan, ya, safari seperti ini, diantaranya adalah untuk mentarbiyah para murid-murid, para jamaah-jamaah, ya, mentarbiyah keyakinan, mentarbiyah niat, mentarbiyah akhlak, mentarbiyah amal, mentarbiyah kalimah thayyibah, ya, agar semuanya terbiasa ibadah dalam musafir, dalam safar. Semuanya tetap bisa konsentrasi berzikir kepada Allah dalam safar. Semuanya tetap bisa menjalankan sholat, ya,
sesuai aturan dalam safar. Semuanya bisa tetap mencari ilmu, ya, bersilaturahmi dalam safar, nah, membangun ukhuwah dalam safar, wirid sholawat dalam safar. Maka ziarah kepada para wali-wali Allah itu cuma judul bagi Asyifa. Bagi jemaah Asyifa wal Mahmudiyah adanya rutinitas ziarah ke para wali songo, ada ziarah ke para wali yang ada di Banten dan sebagainya. Itu mah hanya apa? Judul semata. Jangan melihat ziarahnya, karena hukum ziarah sunnah. Tapi di balik kalimat ziarah di situ banyak deretan yang wajib, ya, yang ditarbiyahkan kepada para jamaah, ya. Apa? Kajian-kajian tauhid, akhlak, fikih yang wajib, ya. Terus juga yang sunnah-sunnah. Nah, praktek ibadah itu, nah, yang mana hadir seperti sekarang ini kita kumpul, hukumnya jauh kan. Ini mah wajib ziarah masun sunnah, itu kan. Sunnah tidak akan bisa ya, menyaingi yang wajib, apalagi melebihi. Ya, maka safari, ya, dalam ziarah ini, kalau Buya, ya, safarinya maknanya banyak. Satu, safari tolabul ilmi. Safari apa? Kenapa tolabul ilmi lebih dahulu? Karena mencari ilmu itu fardu ain. Beda dengan dakwah. Dakwah itu fardu kifayah. Ya? Kalau mencari ilmu fardu ain. Jadi safari pertama safari tolabul ilmi. Kedua safari ta'lim, dakwah, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang kedua adalah fardu kifayah. Tuh. Terus safari apa lagi? Safari silaturahmi. Ya, safari membangun ukhuwah. Ya. Terus safari tarbiyah iman, Islam dan ihsan. Ya. Terus safari apa lagi? Safari, ya, baru ada safari ziarah. Ya, sepertinya seperti ziarah itu masuknya kepada yang sunnah-sunnah. Ada yang lebih penting daripada safari ziarah adalah safari apa? Tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi lebih penting daripada safari apa? Dakwah. Karena tolabul ilmi fardu ain, dakwah fardu kifayah. Tuh, ya. Kita semua tujuan berziarah juga berbeda dengan pokok dasar hukum ziarah. Kalau pokok dasar hukum ziarah itu sunnah, ya, ziarah kepada yang hidup, muslim yang hidup, ziarah kepada muslim yang wafat. Hukumnya apa? Sunnah. Pokok ziarah. Tapi ada hal-hal lain yang sangat penting sekali harus kita lakukan. Ya. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama, nih, kita ziarah apa? Ya. Bahwa ziarah kita bukan sekedar kepada sesama muslim, walaupun kita juga ziarah kepada sesama muslim, karena tiap makom tidak semuanya kelas ulama, kelas wali kan. Ada yang kelas umum, muslim umum. Itu kan sudah dapat sunnahnya. Tapi ada lebihnya, bahwa yang kita ziarahi adalah para ulama, para wali-wali
Ah, para solihin, para siddiqin, para muqarrabin, para shodiqin. Nah, dan yang diziarahi oleh kita di sisi lain adalah mereka para sanad-sanad ilmu, sanad-sanad iman, Islam, ihsan yang sampai kepada kita. Alias beliau-beliau ini maha guru kita. Karena kita mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, agama yang sampai kepada kita itu ya tidak bisa lepas dari jasa-jasa beliau-beliau di dalam menyebarkan Islam dulu. Nggak bisa lepas. Sadar atau tidak sadar, nggak bisa lepas. Allah. Ya. Jadi beliau-beliau adalah sanad. Sanad itu apa? Mata rantai agama. Yang sampai kepada kita, ya, sanad kita adalah termasuk para wali songo. Dan sanad ini, para wali songo ini, ya, kebanyakannya adalah zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, para sayyid, para syarif, para habib, ya. Ya. Yang bukan itu menurut sebagian ulama cuma dua, yang bukan dari zuriyah Rasulullah SAW, yang beliau mendapatkan didikan para wali songo dari zuriyah Rasulullah SAW sehingga menjadi wali songo juga, menjadi wali besar juga, seperti Kangjeng Raden Syahid Abdurrahman Sunan Kalijogo. Menurut sebagian juga Kangjeng Sunan Murio. Nah, beliau belajar kepada para wali plus ulama plus wali plus dzurriyyah Rasulullah. Maka tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya. Hubungan kita dengan dzurriyyah Rasulullah bisa dipisahkan. Karena beliau-beliau adalah sanad-sanad kita, agama kita. Bersyukurlah kepada Allah. Maka jangan heran kalau di Indonesia itu agama itu mengakar kuat luar biasa, berkahnya luar biasa, karomah di mana-mana, wali di mana-mana, dan cepat prosesnya untuk jadi ulama, cepat prosesnya untuk jadi wali-wali Allah, mustajab doanya, hebat-hebat. Nah, jangan heran. Kenapa? Karena mata rantai yang menyebarkan Islam itu bukan ulama ecek-ecek, tapi ini wali-wali besar, kutub-kutub. Bayangkan, yang wali-wali ini juga adalah keturunan Kangjeng Nabi Muhammad Allah, kan? Makanya setan iblis itu banget irinya sama umat Islam di Indonesia ini. Setan iblis itu banget iri. Coba, kenapa tidak banget, ya? Coba bayangkan, agamanya Masya Allah, dan sanad agamanya ini bukan ulama ecek-ecek, tapi kelas wali-wali kutub. Wali-wali kutub. Walaupun di masa kita umpamanya, ya, contoh seperti Buya sendiri disebut oleh yang lain umpamanya sebagai kiai. Nah, kalau Buya benar ecek-ecek. Kalau Buya ini ecek-ecek ini ya. Tapi kalau guru-guru Buya wali. Artinya ya tetap masih terkait dengan kuat. Walaupun kalau melihat dari sisi Buya sendiri ini ecek-ecek, ya, orang yang paling berdosa, orang yang paling hina, tapi ini ada kaitan yang kuat dengan siapa? Para ulama-ulama, wali-wali agung.
dan kesananya ke atasnya semuanya wali-wali besar sampai ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama masih terkait ya kuat, persis seperti gerbong-gerbong kereta api. Ya, yang punya mesin di paling depan. Ke sini ada 50 gerbong. Yang paling ujung gerbongnya, wah banyak kotorannya. Bau lagi, gelap lagi. Walaupun bau, walaupun gelap, kamu ikut ke gerbong itu. Karena gerbong itu masih erat kaitannya dengan gerbong yang depan. Yang depan juga tidak ada mesinnya, tidak apa-apa. Tapi punya kaitan erat dengan gerbong yang lebih depan lagi. Tapi tidak ada mesinnya, nggak apa-apa. Tapi nanti di sana, kan paling depan itu ternyata punya hubungan erat, gitu kan, dengan yang punya mesin yang ada mesinnya. Kamu di gerbong yang ke-50 bau berak, kan, gelap gulita, wah, gitu kan. Tapi ingat, itu lokomotif yang paling depan. Kalau sampai nanti ke stasiun, maka kamu juga akan sampai stasiun pada tujuan. Amin. Begitu ya. Di sini perlunya kalau berguru harus kepada ulama-ulama yang benar-benar punya kaitan erat dengan lihat ke atasnya, harus terus lihat ke atasnya. Ada gak hubungan erat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau para wali-wali kan punya mesin semua, ya, punya mesin semua, bisa bawa yang lain, ya. Nah, kalau Buya kan, Buya mah gerbong yang gelap, wah, bararau deh gitu kan. Tapi mudah-mudahan, karena ada keterkaitan ini, mudah-mudahan gerbong nu bau ge, nu poek. Ketika ini lokomotif di depan sampai ke stasiun, ini juga sampai ke stasiun. Sehingga yang ikut ke gerbong yang bau ya, KB akhir nama ikut ke semuanya, sampai semuanya. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi tentunya tidak akan sama makna ziarah secara hukum dasar sunnah kepada sesama muslim dan makna ziarah kepada para ulama, aulia, para siddiqin, para solihin, dan beliau-beliau adalah mata rantai agama. Karena di situ nanti ada ya, makna kewajiban murid kepada guru, ada makna ya kewajiban murid kepada ulama, muslim kepada wali, ada makna di sana murid harus syukur kepada gurunya yang menjadi wasilah ya agama sampai kepada dirinya, ya, melalui siapa? Melalui beliau-beliau. Jadi kita berziarah kepada para wali songo itu termasuk juga syukur, ya. Karena kalau kita tidak syukur kepada orang yang oleh Allah dijadikan wasilah, apalagi wasilah agama ini mah, jangankan wasilah agama, wasilah nikmat dunia saja kita tidak boleh melupakannya, harus bisa bersyukuri. Apalagi wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan ya di akhirat yang abadi, yang hakiki. Allah. Maka langkah kita berziarah kepada para wali-wali Allah, ingat tujuan kita dengan penuh cinta dan ta'zim kepada beliau-beliau, wah ini akan berbeda, pahalanya akan luar biasa berbeda. Ya, pahami oleh kita semua, ya. Dan juga beliau-beliau adalah para wali-wali Allah, para ulama, para sholihin yang oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan syafaat kelak kepada yang lain pada hari kiamat. Kita juga berharap dengan ziarah kepada beliau-beliau mendapatkan syafaat beliau-beliau dari dan beliau-beliau adalah orang-orang yang doa-doanya mustajab. Kemustajaban doanya setelah wafat
tidak putus. Kalau orang sudah sampai kepada maqam mustajab doa terus wafat, maka kemustajaban doanya tidak putus. Dan mereka ahli kubur, orang-orang yang agung, dan tetap mendoakan, tetap saja mendoakan. Tetap doanya bisa dikabulkan, tetap saja bisa dikabulkan, karena dia sudah sampai kepada martabat itu. Dari dunianya sudah sampai kepada martabat itu. Maka kita berharap doa-doa dari beliau-beliau. Ya, kita berharap doa-doa dari beliau-beliau. Andai orang yang agung ketika kita salami assalamualaikum ya waliyallah, lalu beliau menjawab salam kepada kita waalaikumsalam, maka jawaban salam dari seorang wali, seorang ulama kepada kita yang durhaka, ingat, itu jauh lebih berharga ketimbang jutaan salam kita kepada beliau. Karena salam itu doa, doanya dari seorang wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakali we cukup sakali ge bagja urang. Mun dijawab salam urang ku wali bagja. Ya, bagja. Kenapa? Karena doa seorang wali jauh berbeda dengan doa kita. Yang hati kita masih mahjub, masih terhalang. Kalau doa wali tidak mahjub, maksud itu terbuka, tidak ada hijab. Kalau kita mahjub itu terhalang. Nah, alhamdulillah. Lalu kenapa Buya suka ziarah itu tidak masuk langsung ke wilayah makam? Ada beberapa makom yang Buya tidak bisa masuk ketika membawa jamaah banyak. Di antaranya adalah di sini. Kalau ada di antara kalian yang sudah naik ke atas, sulit. Jangankan untuk 26 bis tambah mobil kecil ratusan, 10 orang saja sulit. Buya khawatir ada yang melangkahi ya kuburan seorang wali. Ini kan banyak wali-wali Allah. Lalu kita mau melakukan sunnah, tapi kita tidak adab kepada wali yang akan mengakibatkan bahaya bagi kita. Su'ul adab bahaya. Maka lebih baik Buya sengaja tidak membawanya. Seperti tadi di Sunan Bonang, kan sempit. Seperti kalau di Banten di Maulana Yusuf. Karena Buya dulu tahu bagaimana dulu itu di situ penuhnya wilayah itu dengan makom. Buya khawatir di situ yang diduduki adalah kuburan wali. Ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di masa hidup dalam hadis, la tu'dil mayyit fayu'ya. Kamu jangan menyakiti mayit, ya, ingat. Maka nanti mayit itu bisa menyakiti kamu. Kata Kanjeng Nabi, itu kata Kanjeng Nabi. Mayit bisa menyakiti kamu dia. Dan kamu tidak sopan sama wali, terus sakit hatinya. Kamu ingin apa? Ingin hasil maksud, malah celaka kamu. Dan ketika ada yang tersakiti itu kurang ajar, melangkahi saya, menduduki saya, bool di luhureun sirah aing. Coba bayangkan, bool di luhureun sirah aing, berikan manis ya. Itu kan? Bayangkan. Nah, itu salah satu alasannya. Ya, itu salah satu alasan. Seperti di Muria. Boleh sekali. Ya, hanya cukup paling satu bis di dalam. Ini kan harus antri 26 bis ini, ya. Wah, mau jam berapa sampainya? Ya, gitu kan? Makanya biar ya tidak naik. Untuk apa? Agar semuanya kita tidak mendapatkan masalah, ya. Dan kalau di sini termasuk dekat, tidak termasuk jauh. Ini makom di atas ini.
sebelah sini ya. Ini masih dekat masuknya, tidak jauh. Nah itu. Jadi hati-hati ya, jangan melangkahi kuburan. Hati-hati. Ya, karena kalau kuburan wali ulama kan beda dengan kuburan orang muslim yang awam. Ya, ketika suul adab kepada ulama, kepada wali, waduh itu berbahaya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini sebagai taklim ya, beberapa ya, tingkat sabar kali. Nah, insyaallah kita akan teruskan lagi di kesempatan yang lain. Dari sini kita ziarah, habis ziarah langsung naik bis, langsung ke Kangjeng Sunan Giri. Kalau Kangjeng Sunan Giri dan kita harus naik lagi ojek. Ya, dari Kangjeng Sunan Giri lalu ke Kangjeng Sunan Gresik. Kangjeng Sunan Gresik juga sama, harus naik ojek. Dari situ baru kita langsung ke Madura dulu. Ya, malam ini juga terus kan main Madura. Nanti habis Madura lalu terakhir ke Ampel. Ya, nanti di Ampel dikasih waktu untuk shopping. Ya, ke lebaran. Ya, hari ibu-ibu mah itu tidak kesempatan ambil namanya cenah menyelam minum air ayam bapak-bapaknya sarua yang PHS itu. Alhamdulillah, semoga dikabul segala. Berdiri semuanya.